Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai hasil analisis kuliah kerja lapangan bentang lahan geografi tahun 2021 Universitas Negeri Surabaya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan fokus bahasan kami, yakni mengenai fenomena bentang lahan dan pengembangan pariwisata Taman Sari, Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta, di mana hal ini disusun oleh kelompok 13 Geografi 2018C yang beranggotakan 3 anggota. Berikut nama-nama anggota kelompok 13 2018C. Terdapat Dwi Nanda Amalia, Lelaita Nafisa Bella, dan juga Fafi Indriani Asari. Selanjutnya, kami akan menjelaskan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang kami lakukan pada analisis bentang lahan geografi. Yang pertama, terdapat rumusan masalah di mana membahas mengenai bagaimana sejarah dari Keraton Yogyakarta, dan yang kedua adalah bagaimana pengembangan objek wisata Keraton Yogyakarta terlebih fokus pada wisata Taman Sari Yogyakarta. Adapun tujuan penelitian yakni untuk mengetahui sejarah dari Keraton Yogyakarta dan untuk mengetahui pengembangan objek wisata Taman Sari Keraton Yogyakarta. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bentuk kajian, di mana pada tinjauan penelitian terdahulu yang telah dilakukan Osweg, Sarinen, dan Monare pada tahun 2015 mendorong kami dalam kegiatan kuliah kerja lapangan dengan bentuk kajian sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui tingkat kepedulian masyarakat lokal dalam pengembangan wisata yang dimiliki dalam wilayah kecamatan. Yang kedua, meninjau interaksi wilayah antar objek wisata. Yang ketiga, mengetahui respon wisatawan dari berbagai objek wisata, terlebih pada objek wisata Taman Sari, Kota Yogyakarta. Yang keempat, meninjau aspek pengembangan yang memiliki peluang dalam proses pengembangan objek wisata. Yang terakhir adalah dampak yang dirasakan bagi masyarakat lokal maupun wisatawan. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan lokasi penelitian kuliah kerja lapangan yang berada di Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta. Kami sudah memaparkan peta lokasi penelitian di mana Kecamatan Keraton adalah sebuah kecamatan di Kota Yogyakarta, Provinsi DIY Yogyakarta. Kecamatan ini mencakup area di dalam Benteng Balugarti Keraton Yogyakarta, di mana di dalamnya terdapat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Taman Sari Yogyakarta, dan alun-alun selatan Yogyakarta yang terletak di kecamatan ini. Keraton Yogyakarta. Berbicara tentang pariwisata, Keraton Jogja merupakan tempat yang mengandung warisan kebudayaan nasional yang wajib dilestarikan. Keraton Jogja ini merupakan kerajaan yang masih eksis keberadaannya dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan kepada rakyatnya di tengah era modernisasi dan globalisasi yang sedang meningkat. Selanjutnya, sejarah Kecamatan Keraton Yogyakarta. Kecamatan Keraton sendiri adalah bekas sebuah pesanggerahan yang bernama Garjiutawati yang digunakan untuk istirahat iring-iringan jenazah Raja-Raja Mataram atau disebut dengan Kartasura dan Surakarta yang akan dimakamkan di Imogiri. Versi lainnya menyebutkan lokasi keraton merupakan sebuah mata air, umbul pecatokan yang ada di tengah hutan beringin. Pada dasarnya, keraton adalah tempat tinggal kesultanan dan keluarga raja yang memimpin Kesultanan Yogyakarta. Dahulu kala, daerah Jawa bagian tengah selatan terdapat kerajaan Islam yang bernama Mataram. Kerajaan ini terpusat di kota gede daerah istimewa Yogyakarta. Dan kemudian dipindah ke Kerta, Leret, Kartasura, dan Surakarta. Konflik internal dan intervensi penjajah Belanda memicu pecahnya tampuk kepemimpinan Kerajaan Mataram. Muncul perselisihan dari dua aliran yaitu Prabasuyasa atau Pakubuwana III dengan Raden Mas Said dan Mangkubumi. Nah, setahun kemudian, Sultan Hamengkubuwana I berkenan memasuki istana baru sebagai peresmiannya. Dengan demikian, berdirilah kota Yogyakarta atau dengan nama utuhnya ialah Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, Pesanggerahan Amber Ketawang
ditinggalkan oleh Sultan Hamengkubuwono untuk berpindah menetap di Keraton baru. Peresmiannya pada 7 Oktober 1756, itulah sejarah Keraton Yogyakarta. Kita tahu bahwa ada dua kesultanan tanah Jawa, yakni Keraton Jogja dan Keraton Surakarta. Setelah membahas mengenai sejarah Kecamatan Keraton Yogyakarta, kita akan memasuki wisata yang berada di Kecamatan Keraton, yakni wisata Taman Sari. Taman Sari sendiri merupakan cagar budaya warisan Keraton Yogyakarta yang masih dapat kita lihat berdiri gagah. Taman Sari dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1758. Sampai saat ini, Istana Taman Sari sudah mengalami beberapa kali renovasi sehingga terlihat menarik tanpa menghilangkan nilai historisnya. Taman Sari terletak sekitar 300 meter sebelah barat dari Keraton Yogyakarta. Keindahan Taman Sari Yogyakarta salah satunya yaitu memiliki kolam air yang dikelilingi benteng setinggi 6 meter. Pada zaman dahulu, Taman Sari dipergunakan untuk mandi para istri-istri Sultan Hamengkubuwono X. Di tempat tersebut, Anda akan menemukan tempat semacam menara yang dipergunakan untuk melihat dan mengamati istri-istrinya yang sedang mandi. Berikutnya adalah gambaran peta Taman Sari atau wisata Taman Sari Yogyakarta. Dibangun sebagai kompleks taman kerajaan yang terdiri dari kolam pemandian, kanal air, ruangan-ruangan, dan sebuah kolam besar. Dalam Taman Sari dapat ditemukan sebuah terowongan kuno yang salah satunya dipercayai sebagai jalan pintas menuju Laut Selatan. Pada sisi utara terowongan terdapat bangunan kuno bertingkat dengan tempat datar di atasnya. Dari tempat tersebut, wisatawan dapat terlihat atau melihat sejenak keindahan sekitar dan merasakan rasanya menjadi sultan. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan laporan hasil analisis penelitian geografi dengan analisis fenomena bentang lahan dan pengembangan pariwisata Kecamatan Keraton Yogyakarta dengan bahasan bentang lahan wisata Taman Sari Kecamatan Keraton Yogyakarta serta aktivitas manusianya. Beberapa hal yang akan dibahas dalam laporan analisis geografi yakni geosfer, bahasan dan fakta analisis dengan pendekatan geografi, yang diantaranya terdapat administrasi, litosfer, pedosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer hingga dengan pendekatan ekologi. Baik, yang pertama mengenai administrasi, di mana wisata Taman Sari terletak pada Jalan Taman Sari nomor 42, Kadipaten Keraton Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai litosfer, di mana litosfer terbagi menjadi 4 bahasan. Yang pertama relief, proses, yang ketiga material atau litologi, yang terakhir adalah waktu, di mana relief terdapat dataran rendah sehingga ketinggian 300 sampai ketinggian 300 meter dari permukaan laut. Terdapat 3 sungai yang mengalir dari arah utara ke selatan, yaitu Sungai Gajah Wong yang mengalir di bagian timur kota, Sungai Kod di bagian tengah, dan Sungai Winongo di bagian barat kota. Pada bahasan proses, berasal dari pembekuan magma pijar yang semula berada di dalam bumi, kemudian karena kekuatan gas yang larut di dalamnya naik ke atas. Selanjutnya, geosfer litosfer dengan bahasan material litologi, di mana jenis batu yang mendominasi yakni batuan beku yang tersebar di seluruh kecamatan kota Yogyakarta dengan luasan sebesar 5.420,45 hektar. Yang terakhir adalah bahasan waktu, di mana satuan batuan berumur kuarter ini terdiri dari tap, abu, breksi, aglomerat, dan lelehan lava tak terpisahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai geosfer, pedosfer, di mana pada pedosfer ini terbagi menjadi jenis tanah dan tekstur tanah. Jenis tanah yaitu Kecamatan Keraton Yogyakarta menjadi salah satu bagian dari daerah kaki Merapi yang memiliki ciri-ciri umum daerah kaki gunung api. Wilayah Kecamatan Keraton
mengandung tanah regosol atau yang disebut dengan vulkanis muda sekitar 27,9% dari luas lahan. Selanjutnya, tekstur tanah. Tekstur tanah tersebut adalah tanah yang berbutir kasar dan berasal dari material gunung berapi dan merupakan tanah aluvial yang baru diendapkan. Tekstur tanah kepasiran, geluh, struktur tanah remah, gumpal lemah, infiltrasi sedang sampai tinggi dengan solum tebal. Jenis tanah ini mudah meresapkan air permukaan sehingga dalam kondisi tertentu mampu berfungsi sebagai media perkolasi yang baik bagi imbuhan air tanah. Selanjutnya, bahasan geosfer yakni atmosfer, di mana atmosfer terbagi menjadi dua bahasan, yakni iklim dan curah hujan. Dalam iklim, keadaan iklim wilayah adalah tropis dan angin muson tiap tahun berganti arah. Suhu minimum 26 derajat Celcius, maksimum 36 derajat Celcius. Sumber yang didapat yakni sumber Kecamatan Kraton. Kelembapan udara rata-rata cukup tinggi. Kelembapan udara tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 83% dan terendah pada bulan September sebesar 66%. Tekanan udara rata-rata 1010,3 MB dan suhu udara rata-rata 26,66 derajat Celcius. Selanjutnya, bahasan curah hujan, di mana rata-rata curah hujan tertinggi pada tahun 2010 terjadi pada bulan Februari, yaitu sebanyak 474 mm, dan terendah terjadi pada bulan Juli 0,0 mm. Rata-rata hari hujan per bulan adalah 9,92 hari. Selanjutnya, geosfer membahas mengenai hidrosfer, di mana hidrosfer terbagi menjadi dua bahasan, yakni air tanah dan air permukaan. Air tanah, yakni nilai ketersediaan air tanah untuk setiap kecamatan mulai dari 16,5 juta meter persegi per tahun sampai dengan 87,6 juta meter persegi per tahun. Akuifer di kota Yogyakarta dibagi dua bagian, yakni air tanah dangkal dan air tanah dalam. Pada Kecamatan Kraton diketahui ketersediaan air tanah dinamisnya mencapai 41.849,533 meter kubik per tahun. Air tanah dangkalnya mencapai 11.413.509 meter kubik per tahun. Sedangkan air tanah dalam mencapai 30.436.024 meter kubik per tahun. Selanjutnya, bahasan mengenai air permukaan, di mana air permukaan yang mempunyai potensi dan berdekatan dengan daerah kota Yogyakarta termasuk wilayah Kecamatan Kraton, yakni Sungai Oyo, Sungai Opak, serta Sungai Progo. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai biosfer yang membahas tentang biosfer, di mana biosfer ini mencakup bahasan mengenai penggunaan lahan. Jenis penggunaan lahan untuk sektor pariwisata pada Kecamatan Kraton seluas 15,09 hektar. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bahasan geosfer, yakni antroposfer, di mana dalam antroposfer terdapat tiga bahasan. Yang pertama, nilai dan sistem budaya. Yang kedua, sistem sosial, keperilaku sosial. Yang terakhir adalah kebudayaan fisik. Yang pertama, nilai dan sistem budaya, di mana sistem budaya Keraton Yogyakarta dengan umur kebudayaan yang meliputi dengan unsur kebudayaan yang meliputi bahasa, di mana bahasa memegang peran penting dalam proses pembangunan dan pelestarian budaya yang ada. Pengetahuan sosial, adanya tradisi ruat mata air Merapi dinilai sebagai nilai budaya sosial, teknologi, ekonomi, religi, kesenian, dijabarkan dalam ruang lingkup nilai budaya, yakni seperti contoh nilai benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya, nilai kejuangan dan kebangsaan. Bahasan yang kedua adalah sistem sosial keperilaku sosial.
Sistem sosial yang ditanamkan pada masyarakat, yakni bersikap hamemayu, hayuning bawana, sangkan paraning dumadi, manunggaling kawula Gusti. Ada pula filsafah sistem sosial yang berdampak pada perilaku masyarakat Kecamatan Kraton, yakni falsafah sawiji greget sangguh lan ora mungkuh. Bahasan yang terakhir pada geosfer antroposfer, yakni kebudayaan fisik. Kebudayaan yang dimiliki dapat bermacam-macam seperti kebudayaan adat istiadat, kebudayaan seni, kebudayaan tata krama, dan sebagainya. Hal ini dapat dinilai atau dilihat dari perilaku masyarakat Kecamatan Kraton yang mengikuti aturan-aturan dari kraton, walaupun itu tidak tertulis. Misalnya kebudayaan adat istiadat seperti upacara atau ritual sebagai tanda syukur mengenai kehidupan dari hamil hingga meninggal dunia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai geosfer pendekatan keruangan atau pola keruangan, yakni struktur ruang yang berada di Kecamatan Kraton dari aspek fisik seperti fungsi bangunan, bentuk bangunan, guna lahan, dan sebagainya mengalami perubahan cukup pesat terkecuali dari pola jalan yang berbentuk grid dahulu hingga sekarang. Selain dilihat dari aspek fisik, dapat dilihat dari aspek non-fisik, karakteristik masyarakat. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai geosfer, pendekatan ekologis atau yang disebut dengan aktivitas manusia, di mana kota yang dipandang sebagai suatu objek studi yang di dalamnya terdapat manusia sangat kompleks yang telah mengalami suatu perubahan proses antar manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan. Oleh Mackenzie dalam Daljuni tahun 1985, ekologi sosial menstudi hubungan sosial yang terdapat dalam waktu dan ruang. Fungsi dari ekologi sosial dapat didefinisikan sebagai dari sosiologi yang mengutamakan studi mengenai struktur dan fungsi masyarakat manusia di dalam lingkungan. Baiklah, selesai sudah bahasan kita mengenai fenomena bentang lahan dan pengembangan pariwisata Taman Sari di Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta. Kami dari kelompok 13 Geografi kelas 2018C mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan mengenai bacaan maupun pengucapan. Kami ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.